Shalom. Sekali lagi shalom. Bagaimana kabarnya? Puji nama Tuhan, kita bersyukur pada pagi hari ini. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu Bapa di surga. Pada hari yang indah ini kami datang bersyukur buat kebaikan Tuhan, cinta Tuhan, kemurahan Tuhan yang sudah Tuhan karuniakan dan anugerahkan di dalam kehidupan kami. Terlebih lagi kami boleh menerima napas hidup dan kami masih menikmati hari yang Tuhan sudah berikan buat kami. Bapa di surga, saat ini kami datang di dalam rumah-Mu. Kami ingin memuji, menyembah. Kami rindu untuk menyenangkan akan hati Tuhan. Lebih daripada itu kami rindu untuk mendengarkan akan pesan-pesan Tuhan melalui firman Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan Yesus, Kau kuduskan, sucikan kami, layakkan kami dalam pandangan Tuhan. Kami berdoa buat hamba-hamba-Mu yang Kau percayakan, yang Kau dirikan saat ini untuk melayani Tuhan, baik WL, singer, pemain musik. Terlebih lagi untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati Tuhan, untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan maksud Tuhan. Tuhan urapi dengan pengurapan yang luar biasa. Boleh senantiasa datang kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Saat ini juga Tuhan Yesus, kami pertaruhkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah itu semua jadi sesuai dengan kehendak dan mau Tuhan. Kami berdoa seberapa kami yang hadir, bahkan umat-umat Tuhan yang belum sempat hadir, bahkan yang mungkin dalam perjalanan. Mari Tuhan tetap menyertai kami, tetap ada bersama kami, tetap menolong kami. Terpuji nama-Mu Bapa. Kami berdoa setiap kuasa kegelapan yang coba mengganggu jalannya ibadah ini, kami saat ini sepakat, kami tolak, hancurkan semua itu di dalam nama Yesus. Darah Yesus yang berkuasa, dan biarlah kuasa Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Engkau urapi atmosfer udara di tempat ini, dan seberapapun telinga yang mendengar kami beribadah, Tuhan jamah mereka dan Engkau memberkati. Terima kasih Bapa di surga, terpuji nama-Mu Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur. Kami buka ibadah pada saat ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang adalah Juru Selamat kami. Kami berdoa, kami buka ibadah ini. Haleluya. Amin.
siap untuk memuji nama Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat bilang betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Besarkan nama Tuhan.
Maria duduk diam di bawah kakimu Tuhan. Mendengar setiap perkataan yang keluar dari bibir mulutmu Tuhan. Sebab setiap perkataan yang keluar dari mulutmu Tuhan berkuasa Tuhan mengubah hidup kami, berkuasa menyelamatkan kami. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Yesus, terima kasih Bapa buat kesempatan indah ini Tuhan. Karena kuasa kegelapan yang coba menghalangi Tuhan, melalui carut pikiran kami Tuhan, perasaan hati Tuhan, suasana ibadah Tuhan, bahkan Tuhan kuasa kegelapan yang bekerja melalui sakit penyakit sekalipun Tuhan, bersama-sama kami ikat, kami patahkan kekuatannya demi nama Yesus Tuhan. Kami percaya saat ini saatnya Tuhan, kami datang bersama-sama Tuhan, mendengarkan semua firman-Mu Tuhan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kami Tuhan persiapkan hati kami Tuhan, dan terlebih lagi hamba Tuhan, sembunyikan hamba di belakang salib-Mu, sehingga biarlah kemuliaan-Mu Tuhan, bukan cara berpikir hamba, bukan pemahaman hamba Tuhan, bukan pendapat hamba yang hamba sampaikan Tuhan, tapi benar-benar firman yang keluar dari mulut-Mu. Di nama Tuhan Yesus Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu pagi hari ini. Haleluya, bersama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan, shalom. Terima kasih buat jemaat dan ibu gembala, serta terima kasih kepada Tuhan. Jika hari ini saya boleh menyampaikan kehendak dan rencana Tuhan untuk kita dengar pagi hari ini. Terima kasih dalam Tuhan, saat kita menyembah Tuhan, saat kita memuji Tuhan, saya merasakan begini. Tuhan katakan kurang. Jadi begini, kemarin saya melihat di dalam televisi, untuk akan datang ini presiden kita sendiri katakan akan berat, ekonomi akan melemah. Kemarin sudah melemah, akan datang akan melemah. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, terus terang saya melihat ketika kita menyembah Tuhan, ada berat, saya lihat ada beban berat yang seakan-akan tidak lepas, dan saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita terikat dengan keadaan ini, maka kita akan sulit menyembah Tuhan. Padahal penyembahan itu adalah hal yang terpenting yang Tuhan inginkan dari kita. Saudara yang kasih dalam Tuhan, suatu ketika saya dengan anak pemuda remaja mempelajari firman Tuhan, lalu ada pertanyaan dari seorang pemuda begini, kalau Tuhan itu maha tahu, kenapa Tuhan menciptakan malaikat lalu dia memberontak kepada Tuhan? Kenapa? Jadi saya juga waktu itu, karena saya sangat muda sekali, saya juga gelabakan juga pertanyaan seperti itu. Loh, kenapa Tuhan menciptakan malaikat yang nantinya jadi iblis, yang menggoda kita, membuat kita ini menderita, membuat kita jatuh dalam pencobaan, menentang Tuhan, lalu kita diusir dari Taman Eden yang harusnya kita di sana senang, gak capek bekerja. Yang laki-laki menjadi capek bekerja, yang perempuan juga mendapatkan kutuk. Saya bingung menjawab. Tapi ilham Tuhan berikan kepada saya. Tuhan menciptakan beberapa malaikat, memberikan kebebasan. Lalu pertanyaan pemuda tadi, kenapa diberikan kebebasan? Saya bilang begini, karena mereka diberikan kebebasan, karena sebagian dari mereka bertugas untuk apa? Memuji dan menyembah. Nah, nanti langinya ke kita. Andai kata dia tidak diberi kebebasan, berarti dia diberi paksaan.
Saudara kasih dalam Tuhan, misalnya saya Dedi Erik. Dedi Erik, yuk kamu memuji saya, begitu. Saya suruh dia memuji saya, memuji saya dari ujung kaki sampai ujung rambut. Karena Dedi mempunyai kebebasan, Dedi Erik, dia mempunyai kebebasan. Lalu dia bilang, nggak ada yang baiknya, dia bilang, dia nggak ada yang baiknya. Karena memang faktanya seperti itu. Wah, rambut ubanan sudah, sedikit botak sudah, mungkin seperti itu. Sudah tua, mungkin seperti itu. Karena dia diberi kebebasan. Tetapi kalau saya siapkan pistol, saya todong kepalanya. Ayo Dedi Erik, ayo kamu memuji saya kasih pistol di kepala dia. Kira-kira apa yang dia ucapkan? Semua yang baik dia ucapkan. Karena dia takut tembak kepalanya. Tak tembak kepalanya. Kalau salah sedikit. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, untuk apa? Kebebasan. Untuk kita menilai Tuhan, bahwasanya Dia adalah baik. Tuhan adil. Tuhan beri kebebasan. Tuhan beri kebebasan supaya mereka menilai Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan baik. Sebenarnya Tuhan itu baik. Tuhan itu dahsyat. Tuhan itu luar biasa. Tetapi justru karena kebebasan itu iblis merasakan, andai kata saya yang menjadi Tuhan, andai kata saya yang menjadi yang disembah, lalu Tuhan tidak kurang akal. Tuhan menciptakan yang namanya manusia. Manusia diciptakan untuk apa? Untuk memuji menyembah Tuhan. Saya kemarin selalu nyanyikan lagu yang begini. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan senang hati, ku memujimu, sadar bila ku ada hanya karena anugerah. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, judul lagu itu adalah apa? Hidupku adalah penyembahan. Manusia diciptakan untuk menyembah Tuhan. Jadi kembali kepada Pak Jokowi tadi, saya mau kasih tahu kepada kita apa yang menjadi harapan kita untuk tahun depan. Mungkin saja tidak akan terjadi. Kita saat ini mempunyai harapan-harapan yang indah, muluk-muluk. Tapi saya mau kasih tahu, mungkin saja itu tidak terjadi. Tapi jika kita menjadi seorang pemuji dan penyembah Tuhan, maka Tuhan akan memberi kekuatan dalam kita. Amin. Kita akan bisa melampaui masa-masa sulit ini. Saudara kasih dalam Tuhan, satu-satunya kekuatan manusia adalah ketika dia menjadi penyembah. Di dalam Yohanes 4 ayat 23, saya bacakan Yohanes 4 ayat 23 kalau bisa, kalau enggak biar saya bacakan. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang demikian. Siapa yang dicari Tuhan? Siapa? Tuhan sedang mencari penyembah, bukan penyembahan. Saya ulangi, Tuhan sedang mencari penyembah, bukan penyembah. Tuhan sedang mencari dirimu seorang penyembah, bukan apa yang kamu ucapkan. Tuhan mencari penyembah, bukan persembahan.
Hari ini Tuhan merindukan penyembah-penyembah. Dia merindukan kita menjadi penyembah. Lalu masalahnya sekarang, bagaimana mungkin kita bisa menyembah Tuhan sementara bensin sudah naik, sementara kebutuhan anak-anak meningkat, sementara bahan-bahan pokok melejit naik. Bahkan jujur, saya mau katakan, pada akhir zaman, kasih kebanyakan orang akan tuh, jangan marah. Orang menjadi egois itu akhir zaman. Tapi setelah baca kalimat itu terakhirnya, tetapi orang-orang yang akan bertahan sampai akhir kesudahan. Karena banyaknya kedurhakaan, kasih sebanyak orang tempurna. Durhaka itu apa? Durhaka itu adalah, kalau ada istilah, air madu, air susu dibalas air tuba. Orang yang kita beri ataupun apapun terjadi, pada dasarnya kedurhakaan itu menyalahgunakan kepercayaan. Jadi itu saudara akan terjadi pada akhir zaman. Tapi bagaimana mungkin kita bisa menyembah Tuhan dengan lepas? Saya mau kasih tahu, kuncinya menyembah Tuhan. Kesulitan akan datang, kuncinya menyembah Tuhan. Tembok Yeriko akan runtuh hanya karena pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Rantai-rantai belenggu yang dialami siapa? Paulus dan Silas ya? Kalau saya salah, runtuh hanya karena apa? Menyembah Tuhan. Tetapi apa mungkin kita bisa menyembah Tuhan sekarang ini? Sementara pikiran kita tentang anak-anak kita, sementara pikiran kita tentang uang yang harus kita dapatkan, sementara kita pikirkan bagaimana saya bisa mendapatkan bensin nanti, sementara kita berpikir bagaimana saya bisa dapat P3K nanti, bagaimana saya dapat pelanggan, bagaimana saya dapat golongan, bagaimana saya dapat, kalau kami kesananya ada karet harusnya terus, dan karet juga harganya turun. Saya kasih dalam Tuhan, orang-orang ini tidak bisa menyembah Tuhan. Ketika kamu menyembah Tuhan, sampai langit-langit situ saja mantul, sampai langit-langit situ mantul, sampai langit-langit situ mentah. Perasaan seperti itu tidak pernah penyembahan kita seperti Hagar. Ada asap yang lurus masuk sampai hadirat Tuhan. Tetapi penyembahan kita seperti Kain. Waktu kita bakar persembahan kita, api asapnya kesana kemari. Yang maunya kita Tuhan. Kita berdoa, ayo diminta balik. Menyembah Tuhan. Ayo menyembah Tuhan. Kita hadapi masalah, kita hadapi persoalan dengan menyembah Tuhan. Amin. Lalu kita baca bagaimana kita bisa menyembah Tuhan, menjadi yang penyembah yang dikehendaki oleh Tuhan. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki, Bapa menginginkan, Bapa merindukan, Bapa mengharapkan penyembah-penyembah demikian. Saudara kasih dalam Tuhan, tadi saya katakan bagaimana mungkin kita bisa menyembah. Ini saudara, latar belakang cerita ini adalah, sudah mengerti ya, di dalam Yohanes 4 ayat 23. Saya tidak panjang-panjang baca Alkitabnya dan pertemuan dengan perempuan Samaria.
Yang orang Samaria nggak boleh ketemu sama orang Yahudi. Yesus itu orang Yahudi, orang Samaria itu adalah orang-orang campuran Yahudi dan campuran orang Babel. Pada tahun 720 Masehi, bangsa Israel itu terbagi dua. Bangsa Israel yang ada di utara itu adalah orang-orang Israel itu dengan ibu kotanya Samaria. Sementara bangsa Israel di selatan itu adalah bangsa Israel yang terdiri dari keturunan Yehuda. Itu mereka mempunyai ibu kota di Yerusalem. Waktu tahun 720 sebelum Masehi, itu Raja Asyur menghancurkan Israel di utara. Lalu orang-orang Israel diangkut ke Babel. Nah, orang-orang Babel ketika itu kosong daerah itu, lalu dikirimlah ada 5 suku. Kalau nggak salah Hamat, Awal, pokoknya Hamat, Awal, ada 4 dikirim ke suku-suku. Jadi suku-suku Babel ini mendiami itu, lalu mereka menjadi kawin campur dengan orang Israel sisa di sana. Nah, pada tahun 250 Masehi, lalu disuruh kembalilah karena bait suci dihancurkan, lalu dikirimlah Nehemia dan Esra, dikirim untuk memperbaiki bait suci. Ketika orang-orang Samaria mendengar orang yang sudah kawin campur, mereka sudah menyembah berhalanya orang-orang dari Babel, mereka pun ikut datang. Mereka mau membangun bait suci, tetapi ditolak oleh orang-orang Yahudi karena mereka sudah kawin campur. Karena mereka marah, mereka bikin tandingan. Mereka bikin juga bait suci di Gunung Gerasim. Sementara bait suci orang Yahudi dibikin di Yerusalem. Jadi mereka bermusuhan. Padahal mereka itu saudara, cuman yang satu saudara nggak murni, sudah campuran. Jadi seperti itu latar belakang ini. Nah, perempuan Samaria ini ketemu dengan Tuhan Yesus di perjanjian baru sudah. Lalu Tuhan Yesus bilang, dia ada di sumur, minta air, saya minta minum. Lalu si perempuan ini bilang begini, masakan orang Yahudi bergaul dengan orang Samaria? Itu tabu, enggak baik. Lalu Yesus bilang, kalau kamu tahu siapa yang berbicara ini, niscaya jika kamu memberi air yang kamu berikan, maka kamu tidak akan kembali. Lalu si perempuan ini bertanya, adakah kamu lebih besar dari Bapa kami yang memberikan air minum bagi kami? Yesus katakan sama dia, berilah minum, sebab jika kamu akan memberi minum, maka kamu akan menerima air kehidupan yang tidak akan pernah kering. Percakapan ini sehingga sampailah bahwa perempuan Samaria ini mengaku Yesus, dia seorang nabi. Jadi menurut Yesus, kalau ingin menjadi seorang penyembah, ada 2 hal. Yang pertama adalah menyembah dalam apa? Dalam roh. Mari kita baca sekali lagi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Saya akan bahas 2 ini supaya kita akan menghadapi masa-masa sulit dengan menyembah Tuhan. Amin. Dengan menyembah Tuhan. Jangan kaget nanti ya. Kalau orang ini cuma menyembah Tuhan, bekerja biasa-biasa saja, tapi dia diberkati, dia bisa melewati masa-masa sulit. Kekuatan dalam menyembah Tuhan. Yang pertama, apa arti menyembah Tuhan di dalam roh? Menyembah Tuhan di dalam roh artinya menyembah Tuhan tidak terikat lagi dengan sesuatu yang fisik, materi. Jadi ketika perempuan ini tadi berkata, kami menyembah di Gunung Gerisim, lalu orang Yahudi berkata, kami menyembah di Yerusalem.
Tapi Yesus berkata, akan tiba waktunya, dan sekarang sudah tiba, karena Yesus sedang berbicara bahwa orang akan menyembah tidak terikat dengan alat fisik. Jadi hari ini saudara kasih dalam Tuhan, kalau kita mau menyembah Tuhan, kita masih bergantung kepada hal-hal materi, kita masih bergantung pada perkara-perkara duniawi, kita tidak pernah bisa menyembah Tuhan. Kita tidak punya iman. Kalau kita datang menyembah Tuhan, ucapkan syukur dalam segala keadaan. Amin. Ucapkan syukur. Mungkin materi kita ini pas-pasan, tapi kita menyembah, memuji Tuhan, meninggikan Tuhan. Akan tiba waktunya penyembah dalam roh. Kita sudah tidak terikat, tidak harus ke Yerusalem, tidak harus ke Gerizim. Dimanapun apapun keadaan kita harus menyembah Tuhan, memuliakan, meninggikan Tuhan. Saya salut dengan anak saya. Kalau kami lama nggak sama-sama persekutuan menyembah gitu, dia yang keberatan. Padahal kalau kita sudah lagi menyembah Tuhan, dia minta susu. Sambil baring sambil menyembah Tuhan. Dia tidur. Ternyata dia maksud menyembah Tuhan, dia enak sambil mendengar penyembahan sambil dia tidur. Jadi saudara kasih dalam Tuhan, saya mau kasih tahu, engkau punya jam doa yang panjang itu sebenarnya jangan banyak permohonan, tapi banyak ucapan syukur, banyak menyembah Tuhan. Nanti mungkin Ibu Gembala bisa ajarkan banyak berbahasa roh. Sebab bahasa itu sudah tidak terikat lagi dengan dunia ini. Bahasa itu langsung connect dengan surgawi. Jadi kami itu dibiasakan kalau kami persekutuan doa kami dengan anak-anak itu tidak banyak berkata-kata, tapi kami menyembah gitu. Rasanya setelah menyembah Tuhan nggak perlu banyak kata-kata. Tuhan kami minta ini, Tuhan kami minta itu. Tuhan tahu. Amin. Tuhan tahu tetes air matamu, Tuhan tahu kebutuhanmu, Tuhan tahu. Yang Tuhan inginkan kamu connect dengan Tuhan dalam penyembahan. Amin. Jangan lagi terikat. Ya, memang betul. Kalau lapar sulitlah, kalau menyembah Tuhan betul. Kalau banyak pikiran sulitlah, betul. Tapi langkah dengan iman kita. Amin. Melangkah dengan iman kita. Banyak ucapan syukur. Saya banyak mencatat di sini, entahlah apa yang akan dibaca. Baik, saya bacakan di dalam 1 Timotius 6. 1 Timotius 6 ayat 6 sampai 8. Ini orang-orang sudah tak terikat lagi dengan alam-alam materi. Yuk menyembah Tuhan, sembah Tuhan. Kita akan lihat berkatnya luar biasa. Amin. Tuhan mencari penyembah, bukan persembahan, bukan penyembahan, tapi penyembah. Orang yang menyembah itu yang dicari Tuhan. Saya baca dalam 1 Timotius 6 ayat 6 sampai 8. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi apa? Keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apapun ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Ku tak membawa apapun jua saat ku datang ke dunia. Inilah yang ku punya, apa? Hati yang menyembah. Itu saja yang kita punya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Haleluya. Sebab kita tidak membawa sesuatu apapun ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Amin. Kemudian kita baca juga
mampu bersyukur dalam segala hal. Ini orang sudah tidak terikat lagi. Dia sudah di dalam roh kalau menyembah Tuhan. Kita baca dalam Filipi 4 ayat 6. Sering kali Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Bapa, kepada Allah, dalam doa dan permohonan. Dengan apa? Di dalam ucapan syukur itu sudah mengandung apa? Doa dan permohonan. Gak usah banyak kita seperti penjemri katakan membawa proposal kepada Tuhan. A, B, C, D, E, F, ini Tuhannya. Ini Tuhan. Ini Tuhan, ini Tuhan. Tuhan tahu. Tapi doa dan permohonan dalam apa? Ucapan syukur. Dalam penyembahan kita mengucap syukur, Tuhan, Engkau baik, Tuhan. Engkau luar biasa, Tuhan. Engkau sediakan segala perkara bagi kami, Tuhan. Engkau cukupkan kehidupan kami, Tuhan. Engkau beri kami kesehatan, Tuhan. Haleluya. Kalau Bambang Nursena mengajar, kalau orang di Timur Tengah sana, kalau memuji Tuhan seperti orang mengaji, iya, seperti orang ngaji, seperti orang merapal Al-Quran, itu. Jadi dibikin nada gimana gitu. Tapi kita enggak, kita pakai nada apa namanya, mayor ya. Ada D, ada A, ada C, seperti itu. Haleluya. Yuk menyembah Tuhan, kita akan melihat hasilnya. Amin. Yang kedua itu tadi, kita sudah tidak terikat lagi di dalam. Dan kedua adalah penyembah dalam kebenaran. Saya mau katakan di sini, kebenaran dan realita itu berbeda. Kebenaran dan realita itu berbeda. Realitanya kita mengalami kesulitan, realitanya kita susah. Tapi kebenaran mengatakan kita anak raja. Kebenaran dan realita berbeda. Orang benar membuat kebenaran menjadi realita. Tuhan katakan kamu akan diberkati melimpah-limpah. Amin. Itu kebenaran. Realitanya kita bukan tebas. Tapi Tuhan, kebenaran firman Tuhan, aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah. Orang benar akan menjadikan kebenaran firman Tuhan realita, karena dia percaya kepada Tuhan, pada kebenaran. Lalu apa yang terjadi? Hidupnya akan diberkati. Terjadilah sesuai dengan iman kita. Kebenaran. Kamu sakit encok. Saya kemarin sakit pantat saya, sakit pinggang. Saya ingat Pak Ben dulu bilang waktu saya cerita bahwa nih Grace TK turun naik itu. Untung kamu bilang Pak Ben masih kuat ngangkat anak turun naik pelabuhan. Ngangkat, kan kami dulu tinggal di seberang. Jadi bawa Grace sekolah, saya gendong karena saya nggak punya motor. Bayangkan dari bawah naik, situ jalan lagi, naik lagi. Begitu nih ke gereja sana ya. Kok sana aku sakit sini. Kalau dipikir sakit, dulu nggak sakit Pak. Dulu sakit, tapi sekarang ketika saya sama umuran Pak Ben waktu dia ngomong dulu, ternyata betul sakit pinggang saya dulu sekarang. Nggak bisa, memang realita. Tapi dengan kita mengucap syukur, menyembah Tuhan hari ini, haleluya, pinggang saya lumayan sudah nggak sakit-sakit lagi. Amin. Hidupi kebenaran. Kebenaran firman Tuhan, engkau diberkati, engkau sehat, engkau kuat, engkau dibebaskan. Realitanya, engkau lagi nggak bebas. Ekonomi kita lagi sulit. Tetapi yakini kebenaran, amin. Orang benar menghidupi kebenaran menjadi realita. Nah, kembali, orang yang berpikiran salah
dibuat menjadi kebenaran. Makanya bisa mempelintir firman Tuhan. Firman Tuhan dipelintir sesuai kehendak hatinya. Karena keadaan begini saya pelintir firman Tuhan seperti mauku. Ayo kita hidup di kebenaran. Amin. Kita akan melihat hasilnya. Mungkin anak kita lagi nakal, anak kita nakal. Tetapi firman Tuhan katakan jika satu orang bertobat, sisi rumah akan diselamatkan. Yakini perkataan ini. Anak kita nakal, yakini perkataan ini. Jangan dengar realita ini. Dengar kebenaran. Sampai kebenaran ini menjadi kenyataan. Amin. Amsal 4 ayat 18. Tetapi jalan orang benar itu seperti apa? Cahaya fajar yang kian hari bertambah terang sampai rembang tengah hari. Kebenaran itu kita lihat gelap-gelap seperti subuh lagi, enggak nyata. Tetapi kita yakini, kita percaya kebenaran itu sampai dia dari subuh mulai jam 5, jam 6, jam 7, jam 10, jam rembang tengah hari, semua jelas kelihatan, terang kelihatan. Tuhan memberkati. Amin. Faktanya tidak bisa berubah kalau kita percaya kepada Tuhan. Jadi kita harus menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. 2 Petrus 1 ayat 19. 2 Petrus 1 ayat 19. 2 Petrus 1 ayat 19. Dengan demikian kami makin diteguhkan oleh apa? Firman. Firman itu apa? Kebenaran. Firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya. Siapa? Firman tadi. Kebenaran tadi. Sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap. Sampai apa? Fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita mulai menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Kebenaran itu firman Tuhan. Jadi kalau kita menyembah Tuhan dalam roh itu tidak terbatas. Ya kan? Tidak terbatas roh. Satu-satunya untuk membatasi dan pekerjaannya adalah kebenaran firman. Jangan kebablasan juga, ngeroh tapi kebablasan. Banyak saya lihat ngeroh macam-macam. Karena ngeroh macam-macam. Jangan kebablasan, harus ada kebenaran. Jadi dalam roh dan ada batasnya kebenaran firman Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Jadi kita tidak jatuh ke dalam gnostik. Gnostik itu begini. Kalau legal itu harus sesuai aturan. Harus ada roti, harus meja, apa yang menyala itu. Harus ada katidian, itu legalistik. Artinya hal-hal materi, kalau nggak ada itu nggak sah. Harus ada keyboard misalnya. Jadi jangan tergantung lagi kita. Kalau nggak ada keyboard, wah nggak bisa menyembah Tuhan. Bukan, nggak bisa lagi tergantung kita. Kalau dalam roh ya. Nah, jadi kita tidak terikat lagi dunia materi. Tetapi legalisme itu seperti itu. Tetapi kalau kita di dalam roh, ada kebalikannya, dinamakan gnostik. Gnostik itu artinya segala sesuatu yang roh itu baik, lalu segala sesuatu yang bersifat materi itu jahat, nggak baik. Akhirnya apa? Kebablasan juga. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan untuk mengimbanginya adalah roh dan kebenaran. Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya mau kasih tahu kekuatan kita manusia ini nggak di mana-mana, di mulut kita. Firman Tuhan tidak jauh. Di dalam mana? Dalam mulut kita. Karena kita diciptakan
segambar dan serupa dengan Allah. Allah berfirman, maka jadilah. Lalu kita diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan. Kekuatan kita di mana? Ucapkan syukur, ucapkan penyembahan. Di situ kekuatan kita. Haleluya. Kita akan menghadapi hari-hari berat dengan penyembahan kita. Di mana penyembahan ada penyerahan akan hidup kita. Di mana penyembahan di situ ada iman kita. Di mana penyembahan di situ ada permohonan kita. Di mana penyembahan di situ kita menyadari keadaan kita. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Saudara yang kasih dalam Tuhan, di dalam penyembahan itu terakhir, di dalam penyembahan itu, di saat kita pada posisi menyembah Tuhan, kita menaruh posisi kita pada posisi level yang sebenarnya. Lalu di saat itu juga kita menaruh posisi Tuhan pada level yang sebenarnya. Semakin kita menyembah Tuhan, semakin kita merasakan kita ini tidak ada arti apa-apa. Semakin kita menyembah Tuhan, semakin kita tahu kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita sadar bahwa kita ini bukan apa-apa. Dan semakin kita menyembah Tuhan, kita semakin sadar bahwa Allah itu dahsyat, Allah itu luar biasa, Allah itu sanggup melakukan perkara-perkara yang dahsyat dalam kehidupan kita. Jadi ketika kita menyembah Tuhan, kita menaruh posisi kita pada posisi benar dan menaruh posisi Allah pada posisi yang benar. Amin. Semakin kita menyembah Tuhan, semakin terbukalah mata kita betapa besarnya Tuhan, betapa dahsyatnya Tuhan. Sehingga kemarin kita tidak mengerti, tiba-tiba kita takut, mengapa saya sampai hidup susah, sementara Bapakku ini adalah kaya raya. Mengapa saya miskin, padahal Bapakku ini kaya raya. Kita melihat dengan jelas di saat kita menyembah Tuhan bahwa Allah kita dahsyat. Amin. Mengapa saya harus mati dalam sakitku, sementara Dia adalah Jehovah Rafa, penyembuh. Amin. Dalam penyembahan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, sebagai penutup, bagaimana kita kalau sedang menyembah Tuhan? Penyembah itu yang Tuhan cari. Di dalam Roma 12 ayat 1, ayat terakhir. Haleluya. Roma 12 ayat 1. Mari kita baca bersama-sama. Sudah ketemu? Roma 12 ayat 1. Karena itu, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah sejati. Ketika kita menyembah Tuhan, kita sedang mempersembahkan persembahan yang hidup, menyakitkan persembahan yang hidup. Ketika kita menaruh badan kita hidup ini di atas mezbah, maka itu akan dibakar. Jadi waktu kita menyembah Tuhan, waktu itu ada daging yang terbakar. Tahu daging kita terbakar di hadapan Tuhan. Kemarin mungkin mulutmu yang dibakar, karena mulutmu mungkin sering berfitnah, sering sering berkata-kata jahat. Menyakitkan enggak? Karena ini persembahan yang hidup, bukan persembahan yang mati. Enggak. Kalau mati enggak merasakan sakit. Sakit enggak waktu persembahan menyembah? Sakit. Mulut kita dibakar. Mungkin hari ini mulut kita, besok mungkin Tuhan menginginkan kakimu yang dibakar. Di persembahan di atas mezbah Tuhan. Karena kakimu seringkali jalan ke tempat yang tidak baik. Besok mungkin apa yang lagi yang Tuhan inginkan dibakar. Tangan
tanganmu yang dibakar, karena tanganmu suka mencuri, tanganmu suka mengambil yang bukan hak. Besoknya apa lagi? Tuhan inginkan matamu yang dibakar. Sakit nggak? Sakit. Karena itu persembahan yang jadi ketika kita mempersembahkan itu, setiap hari ada bau yang harus dilakukan Tuhan. Sampai suatu ketika kita berkata, dia semakin bertambah dan aku semakin berkurang. Biar nama Yesus saja yang disembah, ditinggikan seperti Yohanes katakan, aku tetap seperti ini. Saudara kasih dalam Tuhan, setiap hari ketika kita menyembah Tuhan, ada bau harum di hadapan Tuhan. Ada bau harum di hadapan Tuhan. Karena ada bau daging segar yang terbakar. Saya ingat cerita dulu, kalau orang membakar lagi nyatai babi, dari sana itu keciuman loh sampai sini dan bisa kumpul di sini. Ya, kalau orang bakar-bakar daging di sana, perut kita di sini sakit, sakit nahan lapar. Allah pun merasakan seperti itu ketika daging kita dibakar dalam sejarah penyembahan kita, maka dia akan disenangkan. Amin. Dia akan disenangkan. Setiap hari kita membakar daging kita, suatu ketika kita menjadi sempurna sama seperti Bapa kita sempurna. Amin. Haleluya. Haleluya. Saya minta dengan hormat. Haleluya. Kita akan pujian ku tak membawa ataupun juga. Tadinya saya mau membawa lagu hidupku adalah penyembahan, tapi mungkin banyak yang nggak hafal. C. Yesus kami siap menyembah. Glory. Loh, kami percaya Tuhan dengan menyembah Engkau Tuhan. Kami ada dalam hadirat Tuhan. Segala sesuatu akan beres Tuhan. Tentang cara bagaimana kami menafkahi keluarga Tuhan. Tentang cara bagaimana kami menghadapi bisnis kami Tuhan. Tentang cara bagaimana Tuhan kami menghadapi sakit penyakit Tuhan. Tentang cara bagaimana kami menghadapi dunia ini Tuhan. Hanya kami bereskan dengan kami menyembah Engkau Tuhan. Oh, Satu membayar
tidak bisa memberi apa-apa kepada Tuhan. Tuhan tidak butuh uang, Tuhan tidak butuh suara tertentu, tapi Tuhan butuh, Tuhan menginginkan penyembah yang dirimu sendiri. Kita percaya Tuhan akan siapkan apa yang kita butuhkan. Kita percaya Tuhan akan ubah masa depan kita. Kita percaya Tuhan akan memberkati anak-anak kita. Kita percaya Tuhan akan menggenapi setiap kami percaya pada Tuhan. Kami ketika Engkau Bapa, kami percaya Engkau saat ini sedang bekerja. Engkau sedang menyediakan bagi kami Tuhan. Engkau sedang memberikan bagi kami Tuhan. Kami percaya Engkau Yesus. Kami percaya Engkau Yesus. Kami percaya Engkau biasa. Kami percaya Engkau Yesus. Haleluya. Haleluya. Saat ini penyakit kami dipulihkan. Saat ini kelemahan kami dipulihkan. Kami percaya Bapa. Kami percaya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ajar kami Tuhan menyerahkan hidup kami menjadi persembahan di hadapan Engkau Tuhan. Engkau disenangkan Tuhan. Kami percaya berkat-Mu berlimpah dalam kehidupan kami. Apa selesai berbicara Tuhan, tapi Roh Kudus terus Tuhan menguatkan mereka. Apa selesai berkata-kata Tuhan, tapi firman-Mu tidak terbatas Tuhan. Terima kasih Tuhan yang sedang mengongkosi anak-anaknya kuliah sekolah Tuhan, Engkau berkati Tuhan. Yang sedang memikirkan masa depan Tuhan, beri kekuatan bagi mereka untuk punya masa depan yang indah bersama Tuhan. Yang membutuhkan lawatan Tuhan, Engkau lawat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu bermanfaat ya. Lihatlah kami Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami di atas mezbah sebagai Tuhan korban bakaran di hadapan. Terima kasih. Terima kasih. Silakan dulu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih meteraikan firman-Mu Tuhan bagi setiap kami Tuhan. Demi dan nama Yesus Tuhan, Allah yang kami sembah, Roh Kudus yang bekerja. Kami mengucap syukur dan berterima kasih. Haleluya. Amin. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami
kami. Kami hanya memerlukan Engkau. Kami tidak dapat berjalan sendiri dengan kekuatan kami Bapa. Kami hanya memerlukan Engkau dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami boleh mengucap syukur hari ini Bapa, di mana Engkau sudah pimpin ibadah kami dari pertama, pertengahan, bahkan sampai berakhirnya. Kami yakin percaya ini boleh jadi seturut dengan kehendak Tuhan. Engkau sudah mengurapi setiap hamba-hambamu yang ambil bagian dalam pelayanan hari ini Bapa. Baik WL, singer, pemain musik, bahkan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Engkau sudah mengurapi setiap hamba-hambamu ini Tuhan. Kami yakin percaya dan urapan baru Engkau berikan bagi setiap hamba-hambamu untuk mereka boleh kembali pakai untuk melayani akan Engkau. Kapanpun dimanapun Engkau percayakan mereka untuk melayani Bapa. Maka daripada itu juga Tuhan kami berdoa, di mana kami sudah memberi buat pekerjaan Tuhan, besar kecil yang kami beri Tuhan, baik itu persembahan untuk Tuhan pembangunan gereja, Tuhan kami bawa ke dalam tangan Tuhan di dalam nama Yesus. Setiap tangan-tangan sidang jemaatmu yang sudah terulur memberi buat pekerjaan Tuhan ini Tuhan, di dalam nama Yesus diberkati. Dalam setiap usaha pekerjaan seluruh sidang jemaatmu diberkati. Bahkan Tuhan membawa persembahan persepuluhan diberkati Tuhan dalam nama Yesus. Apa saja yang dibuat kedua tangan kami yang berkenan kepada Tuhan diberkati oleh Engkau Bapa, sehingga kami boleh menikmati setiap berkat-berkat-Mu Tuhan. Bersama ini juga Tuhan kami tetap persembahkan tubuh jiwa roh kami sebagai persembahan kami yang hidup, yang kudus, bahkan yang berkenan kepada Tuhan. Kami tetap bawa pergumulan kami untuk pembangunan gereja GBI Terbantin. Kami terlalu yakin dan percaya ada jawaban Tuhan bagi setiap doa-doa kami Tuhan. Saatnya Tuhan akan bekerja bagi kami. Sehingga Tuhan kita boleh melihat bahwa kami memiliki Allah yang ajaib dan luar biasa. Kami tidak dapat berharap kepada manusia, tapi kami hanya berharap kepada Tuhan. Engkau yang menggerakkan akan hati manusia, hati setiap Tuhan para raja, untuk boleh menolong kami dalam pembangunan ini Bapa. Kami hanya berseru berserahnya kepada Tuhan. Kami yakin dan percaya ada saatnya, saat karena firman-Mu berkata, di saat kami menabur dengan mencucurkan air mata, saatnya kami akan menuai dengan bersorak-sorai. Ada berkat-berkat Tuhan yang Tuhan sediakan bagi kami untuk kami boleh dapat menyelesaikan akan pembangunan ini Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Ibadah kami sepanjang minggu ini kami tetap bawa ke dalam tangan Tuhan. Baik ibadah pemuda remaja, ibadah sekolah minggu, ibadah raya, ibadah doa, biarlah Tuhan selalu ada di dalamnya, memberikan kami kekuatan di tengah-tengah Tuhan kehidupan yang semakin tidak menentu. Biarlah kami tetap mata kami hanya tertuju kepada-Mu Tuhan, karena apabila mata kami tertuju kepada-Mu, maka kekuatan baru akan Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Bahkan hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan, kami yakin dan percaya Kau kembalikan hamba-Mu dalam pengurapan baru. Berkat-berkat Tuhan Kau curahkan dalam kehidupan rumah tangga mereka Bapa, sehingga berkat-berkat Tuhan boleh mereka nikmati dan mereka rasakan dalam kehidupan mereka Bapa. Kami berterima kasih berapapun kami yang ada hadir pada hari ini, tidak terkecuali dari anak-anak kecil, pemuda, remaja, dewasa, bahkan orang-orang tua sekalipun. Kami sudah dilawat Tuhan, kami sudah diberkati Tuhan, sehingga kami boleh pulang sebentar membawa sukacita yang besar kepada Tuhan. Sekalipun persoalan silih berganti boleh datang dalam kehidupan kami, tapi satu keyakinan kami, bersama dengan Tuhan kami memperoleh kemenangan yang luar biasa. Terima kasih Yesus, ini kehidupan kami. Yang jemaat-Mu mungkin ada yang sakit, yang ada di rumah, bahkan dimanapun berada Tuhan, yang tidak sempat hadir bersama-sama dengan kami bawa mereka hanya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus, lawatan-Mu ada atas kehidupan sidang jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Ini hidup kami, dan sebentar kami akan berpisah. Kami akan kami masing-masing, kiranya sukacita Tuhan melimpah atas hidup kami. Kita mengarahkan hati kita mau terima berkat Tuhan. Kekasih Kristus saat ini pulanglah. Terimalah berkat dan sejahtera dan sukacita dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, perantara lewat kuasa Roh Kudus, kiranya menyertai memberkati kita dari saat ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap orang-orang yang percaya, yang mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Serta di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan
Mari bersama kita katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sebab aku percaya